Oke, sobat anak 90-an, kalian pasti familiar dengan satu anime atau kartun yang judulnya Digimon. Kalau misalkan dulu waktu zamanku masih kecil, di saat hari Minggu gua kemana-mana, biasanya gua itu suka banget nongkrong di rumah, nontonin semua film kartun yang ada di TV. Dari Doraemon, Pokemon, Ninja Hattori, semuanya gua nontonin termasuk Digimon. Nah, Digimon itu kalau kalian suka nonton dan tahu, kalian pasti familiar dengan device-nya yang dipakai sama mereka, di mana Digimon ini bisa berubah menggunakan satu alat yang namanya Digivice. Bertambahnya serial Digimon ini, Digivice pun bentuknya berubah-ubah. Di 2021, akhirnya Digimon keluarin seri terbaru mereka, yaitu Digimon Ghost Game, dan di tahun lalu Digimon ngeluarin Digimon Seekers. Dan di anime Digimon itu, mereka menggunakan device baru yang berbentuk jam tangan. So hari ini gue pengen share ke kalian device ini yang namanya Vital Bracelet. Gunanya apa? Pros dan some cons. Beberapa hal yang gue suka dan beberapa hal yang gue nggak suka dari Vital Bracelet ini akan gue share semua ke teman-teman semua. Dan kalau kalian ada rencana mau beli atau sudah punya yang versi lama mau upgrade, mungkin bisa menjadi insight buat teman-teman semua untuk menimbang-nimbang apakah ini really for you or not. So let's get started. Jadi sebenarnya apa tuh Vital Bracelet? Bandai sendiri mempromotkan Vital Bracelet itu sebagai mainan atau sebagai choice. Tapi di websitenya Vital Bracelet BE, mereka itu mempromosikan juga sebagai sport band atau smartwatch. Jadi kalian bisa pakai ini dalam kegiatan kalian sehari-hari, kalau kalian olahraga atau kalian lagi beraktivitas di luar ruangan, kalian bisa pakai ini karena di Vital Bracelet BE ini nggak cuman kalian bisa merawat atau melatih Digimon, kalian juga bisa menggunakan ini sebagai pengukur heart rate dan juga mengukur step kalian dalam kalian beraktivitas. Dan gue lagi di Multi, dan di Multi ini sebenarnya Vital Bracelet mereka jual, dan gue mau kasih lihat ke kalian ada apa aja variasi yang kalian bisa dapatkan di Multi. Jadi di sini seperti kalian bisa lihat, Vital Bracelet itu sebenarnya yang gue pakai especially ini adalah Vital Bracelet BE, yaitu generasi kedua dari original Vital Bracelet. Kalau kalian lihat yang Ultraman deh, contohnya, ini adalah generasi pertama Vital Bracelet sebelum mereka menjadi Vital Bracelet BE. Kalau kalian lihat di logonya sendiri, yang di sebelahnya Ultraman, ada logo Vital Bracelet, ada tulisan BE di atasnya kecil. The same thing sama yang bawah yang putih, dan yang warna merah, dan yang warna biru juga, itu ada BE. Artinya BE adalah versi kedua dari Vital Bracelet yang sudah lebih bagus dari segi penampilan, dari segi bentuk, dan juga dari segi firmware-nya sendiri. Selain Digimon yang kalian bisa pelihara atau kalian bisa latih dalam Vital Bracelet, kalian juga bisa melatih karakter lain, tapi dalam under Bandai punya karakter. Jadi Bandai mengeluarkan seri Demon Slayer. Kalau kalian lihat di sini, Vital Bracelet juga ada edisi spesial Demon Slayer. Gue juga sempat punya edisi spesialnya Jujutsu Kaisen, dan juga kalau kalian lihat di sana itu ada versi Ultraman yang tadi kita sempat lihat juga yang di atas. Jadi tidak melulu harus memelihara Digimon di dalam Vital Bracelet, karena walaupun Vital Bracelet ini dipakai sebagai Digivice di serial Ghost Game, tapi ternyata Bandai decide untuk memasukkan banyak karakter ke dalam Vital Bracelet ini sendiri. Gue mau kasih tahu ke kalian, jadi sebenarnya Vital Bracelet tuh seperti apa bentuknya dan isinya tuh kayak apa aja. Jadi kalau kalian lihat ke sini, gue akan mencet tombol yang ini untuk nyalain layarnya. Ini adalah home screen dari Vital Bracelet. Sangat basic, ada jam, ada step yang kalian sudah dapatkan hari ini, berapa banyak step hari ini, dan Digimon apa yang sedang kalian latih atau kalian sedang rawat. Nggak harus Digimon seperti gue bilang tadi, bisa karakter lain, tergantung kalian sukanya apa. Dan kalian pencet yang bawah, akan langsung kasih lihat summary kalian selama 1, 2, dan 3 hari terakhir. Kalian sudah olahraga berapa lama, step kalian selama 3 hari terakhir seperti apa, semuanya ada terrecord di sini. Ini basic menunya dari Vital Bracelet. And then kita masuk ke menu pertama, yaitu status. Status pun juga basic, menunjukkan ranking Digimon kalian adalah A, B, atau C, tergantung cara kalian melatih. Lalu tipe Digimon kalian dan nama Digimon kalian dengan bahasa Jepang obviously, dan juga ini adalah status battle point Digimon kalian, HP, dan attack power. Lalu yang lucunya di sini adalah
kalian juga bisa melihat next evolution yang kalian bisa dapatkan kalau kalian latih Digimon kalian dengan baik. Contohnya seperti ini, 17 jam lagi gue akan berevolusi menjadi Digimon ini. Gue nggak tahu nama Digimonnya apa, tapi 17 jam lagi gue akan berevolusi menjadi dia dengan, dia kalau misalkan didiemin sebentar, dia biasanya auto mati. Nah, kalian butuh 20 kali battle, 60% kemenangan, dan 25 kali squad. Yes, kalian harus olahraga untuk melatih Digimon kalian untuk menjadi lebih kuat. Jadi di App Store atau di Google Play ada namanya VB Arena atau Vital Bracelet Arena. Nah, di sini dimana semua karakter kalian bisa simpen, nggak cuman Vital Bracelet BE tapi juga Vital Bracelet yang lama. Dan di sini kalian juga bisa ngelakuin online battle kalau misalnya Bandai lagi ada campaign atau misalnya lagi ada raid battle, semua terjadi di dalam aplikasi ini. Nah, ini aplikasinya namanya Vital Bracelet Arena. Ini adalah dimana kalian bisa ngumpulin Digimon kalian, dan di sini ada arena, di tempat dimana kalian kalau misalkan kalian mau battle dengan sesama Vital Bracelet user, atau kalian bisa latih training Digimon kalian. Nggak cuma Digimon, yang seperti gue bilang tadi, di Vital Bracelet ini pun juga ada banyak karakter di luar Digimon. Seperti gue bilang tadi, ada Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Tokyo Revenger, My Hero Academia, Ultraman, dan Kamen Rider. Since kita pakai Digimon, kita pilih Digimon, dan kita akan coba transfer satu karakter dari Vital Bracelet ke aplikasi ini. Jadi gue akan transfer Digimonnya ke aplikasi, gue akan tempelin Vital Braceletnya ke iPhone gue. Bisa gue tempelin, dia bilang connecting Vital Bracelet, scan complete, dan kita lihat Digimonnya akan pindah dari Vital Bracelet ke aplikasi Vital Bracelet. Successful, dan semuanya Digimon gue yang sudah gue latih, yang sudah nyampe ke ultimate level, semuanya gue jadiin satu ke sini. Dan kalau misalkan one day gue butuh, gue tinggal balikin ke sini. Kalau misalkan gue mau jograsin Digimon gue, atau gue mau battle dengan sama Vital Bracelet, bisa gue balikin ke dalam jam tangan gue. Jadi ini adalah salah satu yang gue suka dari Vital Bracelet, adalah adanya feature NFC ini, dimana kalian bisa transfer Digimon kalian ke smartphone kalian. Oke, so itu kurang lebih overview dari Vital Bracelet BE seperti apa, dan bentuknya seperti apa, dan isi menu seperti apa. Dan hari ini gue mau bahas juga some pros dan cons, dalam artian apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka dari Vital Bracelet ini. Jadi kita mulai dari yang oke-nya dulu, yang gue sukanya dulu. Yang gue sukanya pertama adalah Vital Bracelet BE ini adalah improvement dari Vital Bracelet yang original, yang keluar mungkin 2 tahun lalu. Dari segi bentuk, dari segi teknologi lebih bagus, tapi nggak sempurna, tapi lebih bagus. Dan dari bentuknya pun, kalau misalkan kalian punya Vital Bracelet yang original, mungkin kalian berasa bentuknya sangat lebih tebal. Yang sekarang agak lebih slim, walaupun nggak slim-slim amat gitu loh. Dan dari bentuknya pun, dan dari segi penampilannya, dari segi firmware-nya, banyak yang ke-improve. Nextnya, gue suka memakai Vital Bracelet ini karena membuat gue menjadi lebih aktif dan menjadi lebih aktif bergerak. Dalam artian, kalian semua pasti kan punya motivasi untuk bisa lebih aktif. Nah, siapa tahu dengan menggunakan Vital Bracelet ini, kalian bisa lebih banyak bergerak, karena untuk melatih karakter kalian, kalian harus menggunakan physical exercise untuk bisa membuat mereka lebih jago. Kayak tadi gue bilang, kalian harus ngelakuin squat, atau sit up, atau lari, atau punches untuk bisa naikin skill atau naikin level karakter kalian. Dan yang gue suka dari Vital Bracelet juga yang tadi gue bilang, banyak variasi karakter yang kalian bisa dapetin di Vital Bracelet ini. Nggak cuman Digimon, tapi juga ada anime lainnya under Bandai, kayak misalkan Jujutsu Kaisen, ada juga My Hero Academia, Demon Slayer, dan Ultraman, dan juga Kamen Rider. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka Digimon, nggak gitu suka Digimon, kalian juga bisa mainin karakter yang lain. Dan gue cuma berharap Bandai ngeluarin dim card yang baru ke depannya, jadi dim cardnya makin expand, nggak cuma itu aja. Tadi gue sempat bahas
yang gue suka dari Vital Bracelet DE. Sekarang gue mau bahas yang gue kurang sukanya. Gue nggak bilang jelek, tapi I wish mereka bisa improve atau I wish mereka bisa update di series berikutnya atau di updatean berikutnya. Yaitu pertama adalah heart rate-nya dari Vital Bracelet itu lumayan miss. Dalam artian kalau misalkan mereka promote ini sebagai mainan dan juga sebagai sportwear dalam artian smartwatch atau smartband, setidaknya mereka harus memperhitungkan masalah heart rate-nya. Kalau masalah step, kayaknya nggak ada yang miss sama sekali, stepnya oke. Cuman heart rate-nya, kalau orang yang suka ngitungin heart rate atau suka merhatiin heart rate, itu lumayan problem. Dan apalagi mereka promosinya di website, kalian bisa pakai ini saat kalian workout atau kalian beraktivitas di luar ruangan. Jadi itu satu hal yang buat gua cukup disayangkan. Kenapa heart rate-nya miss? Yang kedua adalah, ini masalah sebenarnya masalah sepele, tapi sebenarnya itu lumayan krusial. Yang pertama, dari bodinya sendiri itu lumayan tebal. Dalam artian, kalau kita compare dengan smartwatch atau smartband yang ada di pasaran sekarang, ini termasuk smartband yang cukup tebal. Dan kedua, dengan bodi yang besar ini, layarnya itu nggak seberapa besar compare dengan bodinya. Layar tuh kecil banget. Di versi sebelumnya pun layarnya pun juga sama, sekecil ini. Kenapa mereka nggak buat layarnya lebih besar, memanfaatkan ruang-ruangan yang ada di sekitar Vital Bracelet ini? Sangat disayangkan. Selanjutnya adalah, kenapa mereka tidak membuat teknologi touchscreen? Dan mereka masih menggunakan dua button yang di samping ini untuk kontrol Vital Bracelet. Karena di tahun 2024 semuanya sudah touchscreen. Dan mereka masih menggunakan teknologi jadul yang gue bisa bilang untuk merilis sebuah produk. Dan yang gue kurang sukanya lagi adalah Vital Bracelet ini tidak punya yang namanya fitur Race to Wake Up. Dalam artian, kalau misalkan kita lagi mau lihat jam, kita harus pencet tombolnya untuk bisa lihat jam. Dimana smartwatch pada lainnya, di saat kita raise tangan kita, layar langsung nyala otomatis dan kita bisa lihat jam berapa. Dan next-nya, device ini sangat gampang lecet. Kalau kita balik ke awal tadi, mereka bilang ini bisa dipakai untuk beraktivitas kayak olahraga atau nge-gym atau beraktivitas di luar ruangan. Kalian pasti harus setidaknya tahan banting. Tapi ini sangatlah gampang untuk lecet. Walaupun gue pernah pakai ini, hanya gue tempelin ke surface yang cukup flat saat gue lagi mau ngelakuin NFC battle, itu bisa gampang banget lecet. Dan selanjutnya, Vital Bracelet ini tidak waterproof. Jadi mereka hanya bilang ini hanya IPX4 yang kalian hanya bisa kena air cipratan atau hujan ringan. Sangat disayangkan. Yang mereka bilang tadi bisa dipakai buat olahraga, tapi kan olahraga kan kadang luar ruangan, yang dimana udaranya juga nggak bisa diprediksi. Jadi kalau misalkan hujan, ini cukup bahaya. Tapi gue sempat coba sebenarnya, dengan Vital Bracelet gue yang lain, gue sempat basahin dengan air keran, nggak ada masalah, untungnya, karena langsung buru-buru langsung gue cuci, langsung gue bersihin. Tapi gue sempat coba pakai yang ini, gue basahin air, dan gue lap dengan handuk basah. Beberapa menit kemudian pas gue pakai, ada embun keluar di dalam casing Vital Braceletnya. Embunnya tipis sih, tapi pas gue lihat, oh ternyata tidak begitu kedap juga ya. Dan ternyata gue baru sadar di antara button ini ada gap kecil di mana udara dan debu bisa masuk. Jadi cukup disayangkan bahwa ini tidak tahan air dan gampang banget buat lecetnya. Jadi gue coba berharap di kedepannya mereka bisa improve ini menjadi lebih baik. Dan terakhir, hal yang buat gue sebenarnya ini nggak krusial banget, tapi untuk orang yang pertama kali beli Vital Bracelet ini cukup membingungkan, yaitu button yang ada di samping ini. Button di samping ini awalnya waktu gue beli, gue nggak tahu mana itu button mana yang artinya approve, button mana yang artinya no. Jadi kalau misalnya kita pencet yang atas ngebuka menu, kalau pencet yang atas lagi artinya next, pencet bawah artinya oke, dan masuk ke menu selanjutnya. Dan untuk balik ke menu utama, kita nggak tahu harus lihat yang mana. Akhirnya gue coba-coba sendiri, ternyata harus
tahan button yang bawah untuk balik ke menu utama. Dan kalau misalkan kalian kelewatan, let's say kalian mau buru-buru dan kalian sudah ngelewatin training, kalian harus pencet all the way sampai habis dan harus balik ke awal lagi untuk balik ke menu training. Jadi kalian nggak bisa backwards. Jadi sebenarnya cukup apa ya buat gua. Balik lagi sih ke tadi, kenapa nggak ada touchscreen? Sangat gampang kan untuk digerakin. Dengan ada button ini cukup problematik sebenarnya buat gua. So next gua akan bahas tentang dim card. Apa itu dim card? Dim card ini adalah seperti kasetnya Vital Bracelet. Untuk bisa masukin karakter ke dalam Vital Bracelet, kalian butuh ini. Jadi dim card itu berbentuk seperti micro SD card. Ini adalah dim card yang lama dan ini adalah dim card yang baru. Bedanya di mana? Bedanya basically dua-duanya isinya ada karakternya, tapi bedanya dari segi estetika. Dim card yang pertama, ini kata orang-orang sih, mereka lebih prefer seperti dim card pertama karena dim card pertama ini it comes with this plastic card yang it's good for them to showcase the dim card. Kalian bisa taruh ke dalam card case, kalian bisa pajang di meja, and it looks good karena ada gambar karakternya sesuai dengan dim card masing-masing. Compare to the dim card yang versi kedua atau yang tersebut BE memory yang hanya kompatibel di Vital Bracelet BE, mereka hanya keluar dengan bentukan begini aja dan dengan packaging karton. Jadi saat kalian buka packaging kartonnya dan kalian buang, it just leave you with this plastic micro SD thing. Untuk simpennya sendiri banyak macam-macam. Kalau gue biasanya menggunakan semacam kontainer yang sebenarnya pun mereka jual sendiri dan kalian bisa taruh semua di dalam ini. Dan menurut gue ini cukup rapi. Dan untuk Vital Bracelet dim card yang lama, kalian bisa taruh dim cardnya di sini dan di bagian belakang kontainernya kalian bisa store kartunya. Jadi saat kalian tutup, it looks very clean and very neat. Jadi buat gua, mau kalian lebih prefer dim card yang versi pertama atau versi kedua, that both look good, tinggal balik lagi ke kalian sukanya karakter apa. Karena kalau misalkan kita bilang hanya Digimon, banyak di seri-seri dim card pertama, Digimon, Ultraman, dan Kamen Rider. Dan kalau kalian suka karakter baru seperti Jujutsu, Demon Slayer, My Hero Academia, dan Digimon baru di eranya Seekers dan Ghost Game, di BE Memory atau di dim card versi 2, di situ juga banyak karakter-karakter baru yang kalian bisa explore. Oke, so itu kurang lebih yang bisa gue share tentang Vital Bracelet. Emang gak semua orang mungkin setuju dengan apa yang gue share. Mungkin kalian prefer, oh ini Vital Bracelet udah cukup oke kok, which is fine, totally fine. Gue hanya sharing sebagai user yang udah pakai kurang lebih hampir 3 bulan. Gue menemukan dari sisi gue, oh ini kurang oke, ini bisa diimprove, dan yang ada hal yang buat gue cukup oke dan cukup puas. Dan gue berharap dengan gue sharing video ini, buat teman-teman semua yang nonton, yang pengen upgrade dari Vital Bracelet original ke Vital Bracelet yang BE, atau kalian lagi nimbang-nimbang, lagi nabung untuk beli langsung Vital Bracelet BE, bisa lebih mantap untuk beli Vital Bracelet ini. Karena gue tahu harganya pun gak murah, harganya pun sejutaan, dan gue mau dengan kalian spend sejuta itu, kalian happy dan kalian puas dengan apa yang kalian beli. So, semoga video ini berguna, dan kalau misalnya kalian ada mau gue untuk review atau share produk tertentu, bisa komen di bawah, atau bisa DM gue di Instagram @edohuang, dan I'll see you guys on the next video.